persembahkan. Sadar bila aku ada hanya karena luka, bukan karena nyanyi lagu ini dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Hati ku persembahkan. Sadar bila aku ada hanya karena duka, bukan hidupku adalah penyembahan, menciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Bukan hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Putra hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu,
segenap hidupku bersama Kau. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama Kau. Segenap hidupku bersama Kau. Segenap hidupku bersama Kau. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan, bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan, biar kesatuan Tuhan, kedamaian Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan segenap pemerintahan yang ada Tuhan, baik dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri Tuhan, serta yang terendah Tuhan. Engkau berkati Tuhan mereka Tuhan, supaya mereka bisa memimpin Tuhan bangsa Indonesia dan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berkati buat COVID-19 supaya cepat berlalu Tuhan, cepat pergi dari bangsa kami Indonesia Tuhan, biar bangsa kami Tuhan bisa kembali dengan normal Tuhan, semuanya bisa berjalan lancar Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, kami juga mempercaya Tuhan bagi gereja kami ya Tuhan, tempat ini ya Tuhan, gereja Kali Besar ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan agar tambahkan ya Tuhan jemaat-jemaat yang baru ya Tuhan atas GBK Kali Besar ya Tuhan. Juga mau kembalikan ya Tuhan jemaat-jemaat lama yang mungkin belum bisa hadir ya Tuhan di Zoom ini ya Tuhan. Biar Kau berkati ya Tuhan, urutan mereka ya Tuhan, untuk mereka dapat menggunakan Zoom ya Tuhan, untuk mereka dapat beribadah berkumpul ya Tuhan sama ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan agar di tempat ini ya Tuhan, di GBK Kali Besar, Kau tambahkan juga ya Tuhan anak mudanya ya Tuhan, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang dapat menggerakkan anak muda ya Tuhan di atas jiwa ya Tuhan ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang dapat menggerakkan revival ya Tuhan bagi gereja kami Kali Besar ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati GBK Kali Besar ya Tuhan. Terus kita Tuhan, tambah-tambahkan ya Tuhan atas ya Tuhan. Kami percaya bahwa pada Tuhan jiwa-jiwa yang juga militan ya Tuhan, yang melayani-Mu ya Tuhan, dan menjadi garang terang bagi dunia ini ya Tuhan. Kita juga berkati ya Tuhan, di malam kami ya Tuhan, mulai dari Maniko ya Tuhan, kami berkati ya Tuhan, juga Pak Weliar dan Pak Dani ya Tuhan, kami berkati juga istri mereka ya Tuhan, agar mereka semua ya Tuhan dapat menjadi gembala yang lebih baik ya Tuhan, setiap hari semakin merenan padamu ya Tuhan, semakin serupa dan segambar denganmu ya Tuhan. Kau berkati mereka semua ya Tuhan, agar setiap harinya ya Tuhan, mereka dapat ketambahkan ya Tuhan visi-misimu ya Tuhan, juga untuk pergerakan selanjutnya Tuhan, semua ya Tuhan, biar amanah otak 3 ya Tuhan juga dapat Kau berikan pada mereka hikmat lebih lagi ya Tuhan, untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang menambah-nambahkan pada mereka ya Tuhan, setiap hari ya Tuhan berkat yang baru ya Tuhan, menjaga anak sempurna ya Tuhan, juga keluarga besar mereka ya Tuhan, terus saling sama lain ya Tuhan. Jadi ya Tuhan bagi satu sama lain ya Tuhan di gereja dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau berkati bagaimana kami ya Tuhan, cara dahsyat ya Tuhan, kepakai mereka semua ya Tuhan, kepada langsung ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan gereja dan gembala kami di dalam tangan.
Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak muda Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Kau bangkitkan setiap anak-anak muda yang ada di Indonesia Tuhan, dan yang ada di luar-luar sana Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan, Engkau memakai kami setiap anak-anak muda-Mu Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah juga setiap anak-anak muda yang belum mengenal Tuhan, biarlah mereka bisa mengikuti setiap jalan yang benar ya Tuhan, kembali ke jalan yang benar ya Tuhan, menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak muda yang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar Tuhan kami mendengarkan sedikit sharing firman-Mu Tuhan dari Cika Karmelia. Tuhan berkati hamba-Mu ini, Tuhan berkati lidah bibir hamba-Mu ini, supaya berikan kami juga Tuhan telinga seorang murid Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan bisa kami tanam dalam tanah hati kami yang subur Tuhan, dan bisa berbuah lebat. Dan biarkanlah juga Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ci. Shalom. Langsung firman Tuhan. Oke, iya. Sekali lagi shalom teman-teman. Ya, seperti tadi sudah disebutkan oleh teman kita Angel, nama saya Karmelia. Biasa di gereja saya, sama-sama keluarga besar Gereja Betel Indonesia ya. Saya di Gereja Betel Indonesia Alberta. Allah beserta kita di daerah Danau Sunter. Nah, biasanya saya dipanggilnya CL atau Cilia begitu ya. Ya, senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman di Kali Besar walaupun kita masih melihat layar kita masing-masing begitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita sebagai kaum muda begitu ya, kadang-kadang mungkin kita merasa diremehkan begitu ya. Ya, sekarang juga saya masih muda begitu ya. Walaupun waktu saya masih lebih mudaan dikit, itu saya juga pernah merasakan diremehkan, dianggap sekia begitu ya, dianggap masih kecil, dianggap ya lu mah belum bisa tanggung jawab deh, dipandang sebelah mata, malah kadang-kadang nggak dipandang gitu ya, udah dianggap nggak bisa apa-apa. Kalau apa-apa udah jangan kasih dia lah, nanti nggak beres apa segala macam. Nah, hal yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, kaum muda saat ini, apakah memang stigma atau labeling seperti itu emang harus bagi kaum muda? Emang iya ya kalau kaum muda kayak kita ini, udah pasti kita ini nggak bertanggung jawab. Emang iya ya kalau kaum muda seperti kita ini, kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita tuh belum tahu apa-apa, dan kita tuh nggak bisa diandalkan. Nah, teman-teman, perintah di dalam Alkitab kita, kenapa saya katakan Alkitab kita? Karena kita kaum muda Kristen, hidupnya harus berlandaskan dengan Alkitab. Firman Allah, itu yang jadi patokan atau standar hidup kita. Nah, di dalam Alkitab kita itu diajarkan bahwa tugas orang Kristen, tugas orang-orang percaya adalah menjadi garam dan terang dunia. Tidak pernah disebutkan umurnya berapa. Tidak, artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menjadi garam dan terang, termasuk ya kita ini, kaum muda sekarang ini. Nah, banyak loh Alkitab ini mencatat orang-orang muda yang dipanggil, dipakai oleh Allah untuk menjadi alat kemuliaannya. Tadi saya dengar salah satu teman kita berdoa supaya ada revival. Memang itu yang harus kita doakan. Kita harus menyelamatkan kaum muda ini dari godaan setan yang makin juga giat. Kita juga nggak boleh kalah giat begitu ya. Nah, caranya gimana? Kita harus memberikan pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Nggak usahlah kita mikirin dulu yang nanti di Afrika, yang di Ethiopia, yang itu boleh kalau kita bisa berdoa buat mereka, kita bisa lakukan. Tapi ingat dulu orang-orang di sekitar kita, mama kita, papa kita, koko, cici, kakak, ade, om, tante, aa, teteh, semua udah pada percaya Tuhan belum? Sudah belum sikap hidup kita ini membuat mereka mendekat kepada Tuhan atau malah membuat mereka menjauh daripada Tuhan? Ngapain papa ikut ke gereja? Lu
aja yang ke gereja ngebantahnya lebih hebat dari anak sebelah yang gak ke gereja. Nah, lu ke gereja apa? Gereja sesat kali lu. Ngapain lu nyanyi-nyanyi haleluya, haleluya? Kelakuan lu di rumah kayak halilintar. Nah, itu kan kita nggak bisa bilang glory, glory. Begitu kita selesai ibadah langsung kita jadi gledek, gledek gitu kan. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus memberikan pengaruh yang positif. Di mana? Di mana saja. Kapan, Ci? Kapan saja. Begitu ya. Contohnya ada nggak? Ada banyak di Alkitab. Kalau kita lihat Yusuf, kita lihat Daniel, kita lihat Samuel, bahkan Tuhan Yesus sendiri waktu dia usia 12 tahun sudah bisa menjadi berkat. Gadis kecil di rumah Naaman dalam Kisah 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Itu kisah perjanjian lama. Walaupun dia seorang budak, usianya masih kecil, terpisah dari orang tua dan bangsanya, tetapi dia bisa tetap menjadi berkat. Artinya apa? Ini masalahnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pengaruh yang positif, dampak yang positif, efek yang baik. Nah, harus ada modalnya, harus ada yang kita lakukan, harus ada yang kita punya. Yang pertama, tentunya kita harus punya iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Ya iyalah, kita bisa punya iman tapi salah, bukan kepada Yesus. Kita bisa percaya tapi salah, bukan kepada juru selamat satu-satunya. Nah, saya perjelas di sini, iman kita harus teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba ingat-ingat, mungkin ada teman kita, ada saudara kita punya iman kepada Tuhan Yesus tapi nggak teguh, gampang goyah. Satu kali berdoa dijawab, besok ada masalah, ragu-ragu. Yang ini dijawab nggak ya? Ini levelnya lebih susah nih, Tuhan masih sanggup nggak ya? Nah, kadang kita punya iman kepada Tuhan, tapi kita goyah. Kadang kita beribadah kepada Tuhan, tapi kita nggak percaya. Kadang kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita ambil lagi dan kita tanggung sendiri bebannya. Nah, iman kita itu harus teguh kepada Tuhan Yesus. Orang-orang bilang anak muda seperti kita ini krisis identitas, mudah galau begitu ya. Sering ikut-ikutan tren, terus mudah dipengaruhin, liatin teman, nggak percaya orang tua dan sebagainya. Tetapi anak-anak muda pengikut Kristus harusnya tidak terjebak di dalam labeling seperti itu, di dalam pandangan seperti itu. Karena apa? Karena kita punya juru selamat yang menolong kita. Namanya udah juru selamat. Tugasnya ngapain? Ya menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Ya kita ini, orang-orang yang perlu untuk diselamatkan. Bisa kok anak muda nggak pakai narkoba, amin. Bisa kok anak muda nggak free sex, amin. Bisa kok anak muda nggak nonton pornografi, amin. Bisa kok anak muda nggak kebut-kebutan, bisa. Bisa kok anak muda nggak ngegeng-ngegeng, bisa. Bisa kok anak muda nggak ngerokok, bisa. Bisa nggak anak muda nggak memberontak, bisa. Tapi bersama dengan Yesus. Kalau kita sendiri, pasti kita gagal. Karena kita masih hidup di dalam daging yang penuh dosa. Dan darah muda, kata orang darah muda yang selalu bergejolak. Bersama Yesus, juru selamat itu, kita bisa. Contohnya apa? Yusuf bisa menolak godaan Tante Potifar. Bisa. Daniel bisa tetap berdoa 3 kali sehari, apapun tantangannya, walaupun ancamannya maut. Bisa. Contoh lagi, William Tanujaya bisa tetap berkreasi menciptakan Tokopedia di tengah situasi yang dia lihat ada kesempatan. Anthony Tan, dia menciptakan Grab. Lalu kemudian teman-teman bisa search karya anak-anak bangsa lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang pasti mereka bisa memberikan dampak yang positif. Masalahnya adalah mau nggak kita kerjakan? Coba kita lihat Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Ini yang akan Tuhan kerjakan pada kaum muda akhir-akhir ini. Yuk, saya akan bacakan. Teman-teman bisa ikuti dari Alkitab masing-masing. Kisah Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan, siapa itu? Yaitu kita, akan bernubuat. Dan teruna-terunamu siapa itu? Ya kita ini, kaum muda, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan seterusnya. Ini yang berkata firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan selalu dan pasti akan menepati janjinya. Kalau dia bilang dia akan kasih rohnya, pasti dia akan kasih rohnya. Kalau dia bilang dia akan perlengkapi anak-anak mudanya, pasti dia akan perlengkapi anak-anak mudanya. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman, gimana kita bisa punya iman yang teguh kalau kita nggak pernah baca Alkitab kita? Gimana kita bisa percaya sama Tuhan kalau kita nggak kenal Dia?
Contohnya aja, kita bisa punya best friend, BFF, punya pacar atau apapun, kita bisa percaya sama dia, kita bisa curhat, kita bisa deket, karena kita bergaul, lama makin kenal. Kalau kita nggak kenal, kita nggak percaya, kita nggak akrab, begitu juga dengan Tuhan. Gimana kita bisa berdampak positif kalau kita nggak yakin dengan firman Tuhan yang kita baca? Gimana kita bisa punya efek yang positif kalau kita nggak percaya kepada Allah yang kita sembah? Ya udahlah ya, kebaktian aja lah, daripada nanti diabsenin begitu ya, daripada nanti ditanyain makin repot gue bikin alasannya. Ya udahlah, hadirlah di Zoom lah, nyalain tinggal klik doang lah. Bagaimana kita bisa memberikan efek yang positif? Iman kita pasti tidak akan bertumbuh kalau kita ibadah hanya asal-asalan. Seringkali saya katakan, kalau kita nonton di bioskop aja 2 jam, pulang kita bisa cerita kan, tadi filmnya begini loh, begini, begitu. Berapa banyak dari kita ketika kita ibadah ditanya, tadi firmannya apa? Kagak tahu, udah gue balikin no sama tadi yang khotbah, biarin dia khotbahin di tempat lain lagi, gue udah lupa, gue bagi nama yang lain. Artinya ketika kita ibadah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita tidak mendapatkan apa-apa untuk memberi makan rohani kita, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Baca Alkitab kita, itu cara kita mengenal Tuhan kita. Kalau kita kenal, kita akan akrab. Kalau kita akrab, kita akan percaya. Kalau kita percaya, kita pasti yakin iman kita akan bertumbuh. Itu modal yang pertama. Kemudian yang kedua, anak muda seperti kita ini harus mikirnya tuh kreatif, gitu ya. Harus kritis, bukan kritik ya. Jadi jangan cuman komplain melulu, jangan cuman kepoin orang melulu begitu ya. Kalau teman-teman buka di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai yang kelima, ayat 1 sampai yang kelima, itu ada kisah tentang Bezaleel dan Aholiab ditunjuk oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ngapain sih kita baca ayat ini? Ini untuk membuktikan teman-teman bahwa kalau Tuhan panggil kita, kalau Tuhan panggil teman-teman, dia akan memperlengkapi dengan rohnya yang kudus. Ada roh kudus tinggal dalam hati kita. Bukan cuma dengan roh doang, tapi dengan pengertian, pengetahuan, dengan skill. Untuk apa? Melaksanakan rancangan Allah, rencana Allah. Artinya Tuhan itu bukan Allah yang sembarangan nunjuk, ya udahlah angel aja, biarin daripada gue yang ditunjuk, mendingan angel. Enggak, tapi ketika dia tunjuk angel, dia pasti akan perlengkapi angel, sehingga angel bisa melaksanakan tugas yang diberikan. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Tuhan pasti memperlengkapi. Bahkan teman-teman, Tuhan sudah menaruh loh talenta dalam hati kita, built in. Bawaan orok dari lahir, nggak minta, udah ada. Nah, masalahnya mau nggak kita mengembangkannya? Seringkali kita udah tahu talenta kita, tapi kita pura-pura nggak tahu. Seperti hamba yang mendapatkan 1 talenta, apa yang dikerjakan? Dikubur di dalam tanah. Lalu apa yang dilakukan? Ngoceh, Tuhan sih cuman ngasihnya 1 talenta, coba ngasihnya banyak kan saya bisa begini, saya bisa begitu. Seringkali bukankah itu yang kita lakukan sebagai anak-anak muda? Gua sih lahirnya di keluarga miskin nih, jadinya kan gua nggak bisa begini, gua nggak bisa punya handphone yang canggih. Kalau gua bisa punya handphone yang canggih, gua bisa bantuin multimedia di gereja. Teman-teman, seringkali kita melihat kondisi kita, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua, menyalahkan yang lain. Padahal harusnya sebagai anak muda kita harus berpikir kritis dan kreatif, bukan komplain doang dan kepo gitu ya. Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, tetapi masalahnya adalah mau atau tidak mau. Orang dunia aja bisa bilang banyak jalan menuju Roma, tapi jalan kita bukan ke Roma, jalan kita ke surga, dan jalan itu hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus itu memperlengkapi kita untuk mengerjakan rencananya. Di dalam GBI Kali Besar atau TYO yang teman-teman berkomunitas sekarang, saya percaya ini bukan satu kebetulan. Mereka teman-teman menjadi satu keluarga di sana. Ada yang bisa dilakukan, mungkin ada yang bisa jadi jempol, ada yang bisa jadi telunjuk, ada yang bisa jadi jari tengah, tapi semuanya bekerja bersama-sama menggenggam rencana Allah. Amin. Nah, tidak ada orang yang bodoh. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang males-les.
Orang yang lambat, orang yang lemot, seringkali kita bilang, lu mah lemot, tek, ting, lama loadingnya lu mah gitu ya. Kalau dia mau tetap tekun, kalau dia mau terus belajar, pasti akan bisa. Coba saya tanya, pernah nonton atau baca kisah tentang kura-kura dan kelinci yang berlomba lari kan? Semua udah tahu kisah itu. Kalau secara manusia yang kita pikir kura-kura sama kelinci lebih cepat, kelinci. Pasti yang nyampe duluan, yang menang ke garis finish adalah kelinci. Tapi kenyataannya dalam kisah itu yang nyampe duluan adalah si kura-kura. Kenapa? Karena kelinci menyepelekan talentanya, menyepelekan skillnya. Dia bersantai, tidak mengembangkan keahliannya. Dia membuang waktunya dengan sia-sia. Tetapi si kura-kura selangkah demi selangkah terus, tidak pernah berhenti. Lama-lama dia nyampe duluan. Begitu juga dengan hidup kita, anak-anak muda. Kalau kita jadi Tuhan ciptakan dengan kreativitas yang lebih, tapi kita tidak kembangkan. Kita punya pengetahuan yang lebih, tapi kita tidak gunakan. Kita meremehkan semuanya. Kita selalu iri dengan orang lain. Akhirnya kita malah tertinggal dari teman-teman yang lain. Yang mungkin kita anggap lemot, yang mungkin kita anggap kurang pintar, yang mungkin kita anggap, lu mah talentanya dikit. Lama-lama kita akan tertinggal. Lalu kalau kita kurang hikmat gimana? Yakobus 1 ayat 5 berkata, kalau kita kurang hikmat, minta kemana? Sama Tuhan. Kenapa? Karena dia sumber hikmatnya. Maka dia pasti akan memberikan hikmatnya. Nah, Sokrates berbicara tentang 3 saringan untuk kita berpikir. Kalau kita mendengar berita, kita menonton atau membaca sesuatu, pikir dulu itu benar atau enggak. Kalau enggak benar ya jangan diteruskan. Pikir dulu baik atau tidak. Kalau tidak baik, ngapain kita teruskan? Pikir dulu itu berguna nggak buat kita. Kalau nggak berguna, buat apa kita lanjutin, teman-teman? Waktu kita dengar khotbah, kita harus berpikir kritis dan kreatif. Waktu kita baca berita, waktu kita nonton film, waktu kita kongko dengan teman-teman atau keluarga, dalam pergaulan kita sehari-hari, dimanapun, ayo kita berpikir kritis dan kreatif. Jangan cuman komplain dan kepo. Rasanya kalau kita punya teman yang komplain dan kepo terus males ya. Tiap kali ketemu dia pasti ngeluh deh. Hari ini apalagi tuh yang dikeluhin tuh. Gue udah checklist tuh semuanya tuh sampai habis. Males kita ketemu dengan orang yang seperti itu. Kalau kita mau jadi anak muda yang punya dampak positif, ayo berpikir kritis dan kreatif. Jangan cuman komplain dan kepo doang. Yang ketiga, teman-teman, apalagi modal yang harus kita punya? Karakter yang dewasa. Artinya apa sih karakter yang dewasa? Apa bedanya anak kecil dengan orang dewasa? Kalau anak kecil itu sering ngambek yang pasti ya. Nggak dikasih permen, dia nangis. Nggak dibeliin mainan, dia guling-gulingan. Nggak dikasih susu, dia jerit-jeritan. Tapi apakah orang dewasa seperti itu? Harusnya tidak. Itu yang membedakan anak kecil dan orang dewasa. Orang dewasa tidak baperan. Nah, menjadi tua itu pasti loh. Umur kita nggak bisa di-stop. Walaupun kita tidak merayakan ulang tahun kita, tapi umur kita tetap bertambah. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Ada banyak orang yang umurnya aja nambah. Udah 70, 80, 90, tetapi sifatnya tetap kerdil. Kalau kita lihat pohon bonsai, teman-teman pasti tahu ya, pohon bonsai. Bagus nggak? Bagus. Tetap kerdil, kriuk-kriuk, makin banyak lekak-lekuknya, makin banyak ratusan tahun, itu makin mahal harganya. Orang bilang bagus dirawat. Tapi itu bonsai. Coba teman-teman bayangin, kalau ada bayi, wah gitu ya. Ih lucu, biasa kita lihat bayi lucu ya, kita cubit-cubit pipinya segala macam gitu. Kalau bayi di bawah 1 tahun lucu, 2 tahun masih lucu, 3 tahun udah berkurang lucunya. Kalau satu kali tetangga kita keluar bawa bayi, wah terus kita samperin, begitu kita lihat bayinya udah kumisan gitu ya, udah jenggotan, udah umur 30 tahun masih wah, nggak ada lucunya sama sekali teman-teman. Yang ada kita malah ngacir, ketakutan, wih apaan tuh gitu kan. Sama dengan kerohanian kita juga begitu. Sama dengan sifat kita juga begitu. Kalau kita masih Kristen baru, kita mungkin lembek, oke, kita bisa dimaklumin. Tapi kalau kita udah jadi Kristen belasan tahun, tapi tidak pernah bertumbuh, karakter kita tetap baperan, dikit-dikit senggol bacok mot on, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit left group, dikit-dikit ninggalin temen, dikit-dikit nggak mau ke gereja. Nah, itu udah mulai
masalah, janganlah ngambek-ngambekan, jangan iri-irian, nggak perlulah kita dendam-dendaman sama orang, jangan kita marah-marah membabi buta. Mari kita selesaikan segala sesuatu dengan baik dan bijak. Gimana caranya? Dipikir dulu segala sesuatu. Almarhum papa saya, Pendeta Markus Tan Suryanto, selalu mengajarkan bahwa kita harus punya teori pengendapan kalau dalam istilah psikologi. Jadi apapun yang kita dengar atau apa akan kita putuskan, itu kita diam dulu. Karena begitu kita diam, itu nanti akan ada saat tenang. Pada saat tenang itulah baru kita bisa berpikir dengan baik, ambil keputusan dengan baik, berbicara dengan baik. Ada banyak anak-anak muda yang seringkali ketika bercanda sama temennya, seru sih, akrab liatnya, tapi ngomongnya itu jadi nggak kepikir lagi. Ngomongnya anjir, anjay. Dia lupa bercandanya di mana? Di depan gereja. Dan orang-orang yang melihat, ih, ya ampun, itu anak-anak muda keluar dari gereja ya, omongannya sama aja gitu ya. Bagaimana kita bisa mengajak orang anak muda di luar gereja untuk masuk ke dalam gereja kalau kita aja yang ada di dalam gereja omongannya lebih parah daripada mereka yang di luar sana? Mungkin juga orang-orang tua mereka yang kebetulan lewat di depan gereja, kebetulan mendengar atau apa, mereka akan bilang, jangan gereja situ lu, percuma, ntar lu malah ketularan yang enggak lu. Gimana kita mau ngajak mereka yang belum beribadah? Mereka bisa bilang, mendingan gua yang belum beribadah daripada lu yang ke gereja, sama aja lu lebih jahat daripada gua hidupnya. Punya karakter yang dewasa, jangan baperan, jangan gampang ngambek, pikir semuanya baik-baik, selesaikan dengan bijaksana. Kalau masih marah, diam dulu, minta Roh Kudus berikan damai sejahtera. Yang terakhir teman-teman, saya suka dengan kata yang terakhir, karena ibadah apapun, siapapun yang khotbah, dua kata ini bisa membuat yang udah sabu-sabu, satu buta, satu buram, langsung dicelikan kembali begitu ya. Yang udah lemah letih lesu lunglai, langsung disegarkan kembali. Hanya dengan dua kata, yang terakhir. Khotbahnya apaan? Gue kagak tahu dah, khotbahnya panjang banget dah. Pokoknya gue ingetnya tadi yang terakhir. Gue amin, haleluya, yes, sudah yang terakhir begitu ya. Padahal yang terakhir ini bisa 20 menit lagi tergantung pembicaranya begitu ya. Oke, enggak, ini serius. Yang terakhir, hidup dalam kekudusan. Nah, ini yang seringkali orang bilang, aduh Ci, saya masih muda, aduh kos, itu mah nggak bisa, nggak mungkin. Ini mah manusiawi, semua orang juga melakukan, nggak ada yang hidup kudus. Pada ngebohong, pada ngebantah, pada marah-marah, pada pornografi, pada masturbasi. Bisa anak muda hidup dalam kekudusan. Amsal 4 ayat 23, yuk kita lihat. Amsal 4 ayat yang ke-23 bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu Alkitab suruh jaga hati. Lalu kemudian Lukas, kita lihat dari Lukas 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi Alkitab dibilang sama kita apa? Jaga hati, jaga diri. Sebagai orang muda, masa-masa kita hidup di umur-umur yang segini, orang bilang lagi masa perkembangan lah, masa apalah segala macam pertumbuhan, memang paling banyak godaan jasmani dan rohani. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi firman Tuhan membekali kita, suruh kita jaga hati dan jaga diri. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah tahu apa yang akan kita hadapi. Supaya apa kita harus jaga hati dan jaga diri? Supaya kita tetap kudus.